ibu yang dirahmati Allah, monggo kita tadarus surat pendek namun rutin, surat Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas sesarangan Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedaya puji pangalembono namung kagunganipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang waosi sedaya alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nyekseni bilih mboten wonten pangeran ingkang hak dipun sembah kejawi Allah Subhanahu wa taala. Soho kita nyekseni bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika utusanipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansorihi wa junudihi wa man jahada fi sabilihi wa da'a bida'watihi ila yaumiddin. Mugi-mugi salam saha selawat tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga sedaya sahabatipun sok sintena ingkang tansah nulung agaminipun, sok sintena ingkang tansah lumampah wonten ing marginipun inggih menika sunah-sunahipun, lan sok sintena kemawon ingkang tansah budidaya dadosaken gesangipun menika tansah lumampah kanthi pitedah-pitedahipun. Mugi-mugi Allah ndamelaken kita sedaya nindakaken dawuh-dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun tuladani saking Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek kula sedaya jamaah salat subuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh wonten ing Al-Qur'an wonten ing awal surat Al-Ahzab. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika mir rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sadaqallahul azim.
Allah berfirman, hai Nabi, ya ayuhan Nabi, ittaqillah, takwalah kepada Allah. Wala tuti'il kafirina wal munafikin, janganlah engkau mengikuti orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah aliman hakima, maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Wattabi' ma yuha, dan ikutilah apa yang diwahyukan ilaika kepadamu, min rabbik, dari Rabbmu. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bima ta'maluna khabira, adalah terhadap apa-apa yang kau lakukan itu akan mengabarkan, akan memberi tahukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kedua ayat ini Allah memberitahukan, juga memerintahkan kepada Rasulullah SAW, tentunya sekaligus kepada orang-orang yang mengikutinya, yakni orang-orang yang beriman, agar bertakwa kepada Allah. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah. Wontening ayat-ayat sanes Allah ugi kathah merintahaken untuk agar orang-orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang itulah jalan menuju keselamatan, karena itulah jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju kemuliaan. Karena Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa di antara kalian yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa memang jalan takwa itu adalah jalan yang hendaknya diambil oleh seluruh orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam, dalam keadaan berserah diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten ayat sanes Allah ugi ngendikaken, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, ya Allah ngendika, yaj'al lakum furqana, sungguh Allah akan memberikan furqan, ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan juga akan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah sangat besar karunia-Nya. Sehingga takwa ini menjadi jalan yang harus dilalui oleh orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kemuliaan, untuk memperoleh kebahagiaan, ya di dunia maupun juga kebahagiaan di akhirat. Kemudian Allah melanjutkan, wala tuti'il kafirina wal munafikin, dan janganlah kalian mengikuti orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang tidak percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun bisa saja menghamba kepada Allah tetapi menghamba juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingkar kepada Allah, al-kafirin, itu adalah orang-orang yang tidak membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Lawan utawi kebalikan dari orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya.
Padahal membenarkan Allah dan Rasulnya itu adalah bagian yang paling mendasar dari orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ketika membenarkan saja itu tidak ada atau mungkin ragu-ragu, itu artinya keimanannya belum bulat utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dilarang oleh Allah untuk mengikuti langkah-langkah orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada dasarnya manusia, jin diciptakan oleh Allah itu kan tidak lain, tidak bukan tujuannya untuk agar mereka beribadah kepada Allah. Ketika orang tidak beriman kepada Allah, maka tidak akan menempatkan dirinya sebagai hamba Allah, sebagai pengabdi Allah. Padahal pengabdi Allah itu adalah kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga dilarang untuk wala tuti'i kafirin wal munafikin. Orang-orang yang munafik. Ya, orang munafik menika pada dasarnya itu adalah orang kafir. Hakikatnya orang munafik itu adalah orang kafir. Tetapi di dalam kesehariannya itu menampakkan keimanan. Jadi menampakkan beribadah sebagaimana orang-orang yang beriman beribadah kepada Allah, tetapi hati mereka itu tidak menampakkan atau tidak menunjukkan sebenar-benarnya beribadah atau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan nifaq atau munafik ini secara khusus Rasulullah SAW itu menunjukkan atau memberitahukan ciri-ciri tanda-tanda orang munafik agar orang-orang beriman itu berhati-hati dengan tanda-tanda ini agar nanti tidak terjerumus kepada sifat-sifat munafik. Di antaranya ketika berkata dusta. Hati-hati terkait dengan hal ini. Kadang-kadang orang yang banyak berkata-kata piantun ingkang remen ngendikan karena banyak pangandikan itu baik ketika dimanfaatkan untuk mengarahkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika hanya sekedar ngendikan ya kathratul kalam dipun ngendikaken saking kathah saking napa nggih ahli ilmi nika orang yang banyak berkata itu banyak dustanya. Kalau banyak katanya hanya sekedar kata-kata, peluang dustanya banyak. Nah, orang yang banyak dustanya itu banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya tentu banyak dosanya. Nah, ini untuk apa? Untuk agar orang-orang yang beriman itu berhati-hati untuk berkata-kata. Rikalanipun pangandikan nggih, kados pundi anggenipun ngendika, mereka ngendika ingkang leres yang benar ya. Tidak berkata dusta. Umpaminipun cariyos cerita ya, ketika bercerita ya bagaimana bercerita yang terbaik, yang akan membawa kepada petunjuk Allah, yang akan membawa kepada kemanfaatan. Nah, mereka kan biasanipun nggih aurat. Biasanipun susah. Kalau sudah bercerita biasanya itu mengalir apa adanya. Pokoknya cerita. Engko habis cerita ini cerita yang lainnya nggak terasa. Kadang-kadang ada sesuatu yang dusta bisa saja terjadi. Nah, makanya orang beriman diminta untuk hati-hati ketika berkata, ketika bercerita banyak tidak apa-apa, tetapi yang bermanfaat dan tidak dusta. Ya, tidak ada yang bohong. Lajeng ingkang angka kali, kalau diberi amanah khianat. Ya, kalau diberi amanah itu khianat. Rikalanipun dipun caosi utawi dipun paringi tugas amanah itu tidak menyampaikan kepada yang berhak. Umpanipun dipun titipi Pak, tolong ya ini nanti disampaikan
titipi barang pamanipun. Nah, lupa tidak disampaikan. Nah, lupa mboten napa-napa nanti, tapi yang masalah itu kalau disengaja untuk tidak disampaikan, itu artinya khianat. Nah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling amanah. Contoh teladan yang terbaik pada masa dahulu, bahkan orang-orang yang memusuhi Rasulullah sendiri masih menitipkan barang kepada Rasulullah. Itu kan aneh, padahal memusuhi, ya. Itu masih menitipkan barang. Bahkan ketika mau hijrahnya Rasulullah SAW, itu Rasulullah masih sempat menyampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib itu titipan-titipan yang masih ada pada beliau. Titipan kemudian dititipkan atau disampaikan kembali kepada sahabat Ali bin Abi Thalib untuk disampaikan kepada yang menitipkan. Pada waktu itu rumah Rasulullah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy, ya. Pemuda-pemuda Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW hingga pemuda-pemuda itu ya ditugasi untuk nanti membunuh Rasulullah SAW ketika keluar. Tapi kemudian ditidurkan oleh Allah SWT atau tidak diberi penglihatan ketika Rasulullah keluar. Nah, pemuda itu adalah perwakilan dari kabilah-kabilah yang ada di sana, sehingga ketika misalnya nanti Rasulullah tertangkap atau terbunuh umpamanya, nah itu tidak akan ada tuntutan dari kabilahnya Rasulullah SAW karena itu merupakan perwakilan. Ya. Nah, tapi Allah selamatkan Rasulullah. Rasulullah keluar tanpa diketahui oleh pemuda-pemuda tersebut, dan ketika pemuda-pemuda itu masuk membuka, ternyata yang tidur di tempat tidur Rasulullah adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian mereka kaget, dan terus kemudian apalagi sahabat Ali bin Abi Thalib menika menyampaikan amanah dari Rasulullah itu. Nah, ini menunjukkan betapa amanah adalah sifat yang utama yang menjadi teladan Rasulullah kepada seluruh umatnya, dan ini merupakan tanda ketika orang sudah menjalankan amanat, itu adalah tanda ada nifak, kemunafikan di dalam dada atau di dalam hati. Nah, ini diminta untuk ihtidar, ya. Ihtidar menika diminta untuk berhati-hati, waspada terhadap sifat itu. Jangan sampai sifat munafik itu ada di dalam hati orang-orang beriman, ya. Nah, salajengipun Allah ngendika, innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah itu maha mengilmui, maha mengetahui, juga maha bijaksana, ya. Maha bijaksana. Seluruh keputusannya, seluruh ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah tepat, ya. Seluruh ketetapannya adalah memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Wattabi ma yuha ilaika, dan ikutilah apa yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi Muhammad SAW. Mir rabbik, dari Tuhanmu, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana bima ta'maluna khabira, adalah terhadap apa-apa yang kamu kerjakan itu akan diberitahukan, akan dikabarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu nanti ketika seluruh manusia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain termasuk dalam surat Al-Hasr itu Allah mengkabarkan tentang bahwa setiap perbuatan, setiap amal itu akan dikabarkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua manusia, amal-amal kita itu nanti menjadi amal pribadi. Jadi nanti semuanya akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu, seperti nanti kita melihat, menyaksikan
pengadilan yang ada sekarang misalnya, entah itu Sambo, entah itu nanti yang lain-lainnya, satu persatu itu saksi-saksi dihadirkan, dan saksinya itu adalah seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan bagian dari tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah, dan semuanya tidak bisa mengelak. Jadi ketika mulut terkunci, ya, dan seterusnya itu ya kalau di lagu itu. Nah terus kemudian, dan itu sebenarnya terinspirasi dalam Al-Quran, bahwa nanti semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Lisan nggak diminta bicara, karena yang biasa berdusta adalah lisan. Selainnya itu menjadi saksi dan akan mengatakan, akan menyampaikan dengan caranya di sisi Allah. Ini ada seorang profesor ya dari Eropa, saya lupa dari mana, tapi beberapa saat ini kita membacanya, itu beliau menyelidiki tentang gelombang yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu mengeluarkan gelombang. Nah, gelombang itu dengan suatu alat itu ditangkap, ya, gelombang dengan frekuensi tertentu. Nah, frekuensi itu ternyata teratur sehingga menyusun lafaz Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau menyampaikan itu penelitian itu, dan kemudian disampaikan kepada beliau bahwa di dalam Al-Qur'an itu sudah menyampaikan bahwa tumbuhan, kemudian makhluk-makhluk Allah itu semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan masing-masing, ya, dengan keadaan masing-masing. Nah, sehingga di tulisan itu disampaikan, akhirnya beliau kemudian masuk Islam karena ternyata ternyata Al-Quran itu sudah mengabarkan itu jauh sebelum ilmu pengetahuan ini berkembang, dan bahkan beliau baru tahu ternyata seperti itu. Nah, pada akhirnya kemudian beliau menyatakan diri Islam. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mudah bagi Allah yang Maha Tahu segala-galanya ketika akan menyampaikan, akan membukakan terkait dengan apa yang telah dilakukan oleh manusia di muka bumi ini. Semua terekam, ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ini kan teknologi semakin maju, dan kita mengetahui ternyata rekaman yang panjang sekali aja bisa direkam dengan barang yang kecil saja. Kalau dulu harus direkam dengan kaset itu harus butuh 1 jam 1 kaset. Sekarang banyak yang tidak tahu kaset, anak-anak ya. Kalau dulu, sekarang udah flash disk, apalagi nanti ditemukan dengan yang kecil-kecil bisa merekam yang jumlahnya sangat besar sampai gigabyte. Nah, ini menunjukkan bahwa mudah sekali nanti bagi Allah untuk mengungkap kembali apa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah menjanjikan, innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah itu terhadap apa-apa yang kamu lakukan itu akan mengabarkan. Khabira nanti akan Allah mengetahui, dan Allah akan mengabarkan kembali nanti di akhirat setelah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah ngendika wonten ing ayat candhaipun, wa tawakkal 'alallah, dan bertawakallah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah bagi Allah itu sebagai wakil. Nah, ini ketika sudah mengetahui bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan kepada kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri setelah kita melakukan amal semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, untuk akhirnya kita kembalikan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
seluruhnya. Wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila, dan cukuplah bagi Allah itu sebagai wakil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling tidak ada 3 hal upaya kita untuk menguatkan rohani, untuk menguatkan hati kita akan ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mengingat akan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, janji kita kepada Allah, muahadah ya, muahadah kita kepada Allah. Kita berjanji kepada Allah, yang pertama ruh kita itu sudah berjanji kepada Allah tatkala Allah menanyakan kepada ruh itu, ya, alastum, bukankah aku ini Tuhanmu, ya. Kemudian ruh itu menjawab, bala syahidna, benar bahwa engkau adalah Tuhan kami. Ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, bala syahidna, benar bahwa engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami. Nah, itu perjanjian yang kita tidak ingat, tetapi Allah mengingatkan kita bahwa kita pernah berjanji di alam ruh. Nah, terus kemudian ketika kita bersahadat kepada Allah, dalam setiap kali kita syahadat itu pada dasarnya adalah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya menyatakan, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada zat yang hak disembah, yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janji kita. Karena memang makna dari asyhadu itu adalah wa'ad. Jadi yang pertama bermakna janji, ya. Memang pertama bermakna menyatakan dulu, kemudian bermakna janji, kemudian yang ketiga qasam, yang ketiga adalah sumpah. Kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mengingat itu, maka setiap saat mengingat itu, maka itu akan menjadi dasar agar kita selalu menguatkan rohani kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita menyampaikan kepada Allah asyhadu an la ilaha illallah, kita tekan ucapan kita itu di dalam hati kita bahwa kita itu memang berjanji kepada Allah bahwa tidak ada zat yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain Allah itu harusnya tidak menjadi sembahan, tidak menjadi yang harus diikuti kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingkang monggo kali yang kedua, muhasabah, ya. Muhasabah. Yang kedua muhasabah. Yang ketiga muraqabah. Nah, muhasabah itu artinya kita menghisab, kita menghitung-hitung kesalahan kita, menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah cukup menjadi bekal ketika kembali kepada Allah. Karena sahabat Umar ibn Khattab mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, karena nanti kita akan kembali kepada yaumul hisab, kepada hari penghitungan. Kita berusaha menghitung atau pengingatan sahabat Umar ibn Khattab itu agar kita itu lebih berhati-hati dengan kita menghitung itu. Nah, kemudian juga beliau meneruskan, timbanglah, ya, wazinu anfusakum, ya, dirimu sebelum kalian ditimbang nanti. Terus yang ketiga hiasilah, ya, hiasilah, beliau menyampaikan, sahabat Umar ini, hiasilah, ya, hiasilah dirimu, ya, dengan perhiasan, ya, sebelum kamu untuk menemui hari terbesar, yaitu hari bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Menghiasi dengan apa? Ya tentunya menghiasi dengan amal soleh, dengan amal-amal yang terbaik untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang aqyan nas, orang yang cerdas,
yakni orang yang berupaya untuk mempersiapkan yaumur rahil, hari di mana orang akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari pembalasan, hari di mana orang akan diberikan kembali apa yang telah dilakukan, dibalas kembali apa yang telah dilakukan. Lajeng ingkang angka 3 muraqabah. Ya, muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bekal rohani agar kita semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin memiliki kekuatan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala atau merasa Allah itu berada di dekatnya, selalu berada di dekatnya. Karena Allah menyampaikan bahwa ma'akum aina makan, dan dia Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Allah sudah menyatakan itu bahwa sesungguhnya Allah ada bersama kalian, bersama seluruh orang-orang yang beriman. Tetapi di ayat yang lain Allah juga mengatakan wahwa ma'ahum aina makan, dan dia Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Itu artinya bersama siapa saja, orang yang tidak beriman sekalipun Allah itu mengetahui. Allah Maha mengawasi. Ini artinya bahwa Allah itu muraqabah, Allah itu Maha mengawasi kepada siapapun, dimanapun, baik orang tidak beriman maupun orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu merasa pengawasan Allah itu adalah pengawasan yang khusus, di mana Allah akan memberikan pertolongan, memberikan dukungan untuk agar orang-orang beriman memperoleh kebahagiaan, memperoleh kebaikan di dalam kehidupannya, baik di dunia ini maupun di akhirat setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita digampangkan, dimudahkan untuk meneladani Rasulullah SAW, mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menjalankan kewajiban kita sebaik-baiknya hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten semanten ingkang saged kula aturaken sedaya lepat nyuwun agung sampun sami kita pungkasi kanthi doa kifarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.